Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jamunuddin, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Yang malam ini kajian kita sampai di halaman 185. Di halaman 185 baris kedua dari bawah ada kalimat wa isnani la salani. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan juga keluarga kita, anak cucu kita semoga menjadi orang soleh dan solehah semuanya. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadzal kitab wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan halaman 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnani, dan dua kelompok mayit. La salani, tidak boleh dimandikan. Wala yusalla alaihima, dan tidak boleh disolatkan kepada mereka berdua.
sebagaimana pada awal pasal ini, kewajiban bagi kita yang masih hidup ketika ada satu orang di antara kita yang meninggal, maka kita wajib memandikan, wajib mensolatkan, mengkafankan sampai mengkuburkan. 4 kewajiban. Ternyata dalam hukum tadi ada pengecualian. Pengecualian itu tercantum di dalam kitab ini halaman 185. Wa isnani la yugsalani, 2 kelompok mayit itu tidak usah disolatkan dan juga tidak usah dimandikan. Kubur bersama pakaiannya yang masih dikenakan. Siapa di antara 2? Yang pertama asy-syahidu, yaitu orang yang mati syahid. Syahidnya fi mu'rikatil musyrikin, dalam medan perang dengan kaum musyrikin. Perang memerangi musyrikin, niatnya li'ila'i kalimatillah, membela agama Allah. Mati di medan perang itu namanya mati syahid. Berkembang dari kata syahid, syahid ini ada minimal 3 level syahid. Yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, yang ketiga syahid dunia dan akhirat. Penjelasan salah satu di antaranya syahid dunia. Ketika di dunia dia syahid, semacam abri berperang melawan kafir. Itu dalam kacamata dunia, abri itu syahid. Akhiratnya apakah syahid atau tidak belum dijamin. Karena hati abri ketika memerangi kafir, walaupun yang diperanginya jelas-jelas kafir, tetapi hatinya ketika berperang ini dia niatnya membela agama, apa membela kedudukan, membela agama atau mempertahankan gaji, membela agama atau mempertahankan bintang. Kalau dia dalam perang itu membela agama, niatnya seandainya tidak digaji pun dia tetap akan berperang, itu bisa syahid dunia dan akhirat. Tapi kalau niatnya dia perang itu karena hanya digaji saja, hanya karena dia angkatan perang saja, tidak ada pikiran membela agama, masa bodoh dengan agama, yang penting gua mah diperintahkan oleh komandan perang ya perang, itu maka syahidnya hanya syahid dunia. Yang kedua ada syahid akhirat. Ini yang banyak sekali syahid akhirat. Bapak-bapak pengen mendapat syahid akhirat? Pengen. Nanti saya carikan alasannya. Syahid akhirat adalah seorang yang meninggal dalam ibadah kepada Allah, itu juga syahid, tapi akhirat. Salah satu di antaranya ibu-ibu yang mati saat melahirkan, itu syahid akhirat. Seseorang mati karena dibunuh, dizolimin, itu juga syahid akhirat. Mabtun,
orang mati karena sakit perut, itu juga syahid akhirat. Ribat, orang mati di pesantren, itu juga syahid akhirat. Maka ketika kasus Gontor kemarin, ada siswa yang meninggal di Gontor sampai orang tuanya menuntut pondok pesantren Gontor, itu orang tuanya mungkin tidak ngaji. Karena kalau orang tua ngaji, sungguh mengharapkan anak itu mati di pesantren. Karena kalau anak itu masih mati di pesantren, berarti fix dia syahid dan nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Termasuk kita yang sedang ngaji sekarang, kalau lagi ngaji tiba-tiba kelepek meninggal, itu juga syahid. Siapa yang pengen syahid silakan sekarang. Nah, kedua syahid tadi, baik syahid dunia maupun syahid akhirat, itu harus diperlakukan sebagaimana layaknya orang meninggal normal. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Yang dikecualikan itu syahid, yang syahid itu fi ma'rikatil musyrikin, dalam rangka memerangi orang musyrik. El maktul fi maudhi'i harbihim, yang matinya di tempat berperang, itu baru syahid. Seperti saudara-saudara kita di Palestina. Makanya jarang yang disolatkan ketika ada yang meninggal langsung dikuburkan, karena memang mereka syahid. Mempertahankan wilayah, mempertahankan negara, mempertahankan kehidupan, itu sudah termasuk syahid. Dan dia benar-benar diperangi dalam keadaan perang, itu syahid. Makanya jarang yang dimandikan, jarang yang disolatkan langsung dikubur. Paling disolatkan langsung dikubur. Yang pertama, siapa syahid mu'rikatil musyrikin? Wahwa, yaitu orang man mata, ialah orang yang mati fi qitalil kufari, dalam memerangi orang-orang kafir, bisa babi, dengan sebab qital, dengan sebab perang. Apakah orang kafirnya banyak atau orang kafirnya satu, bukan perang tapi berantem demi agama, one by one, satu lawan satu, dihina agamanya, berantem, lalu yang muslim ini mati, itu juga masuk mati syahid. Karena di sini dikatakan fi qitalil kufari, dalam memerangi kafir ini, au kafirin wahidin, atau satu kafir lawan satu, ternyata yang muslim kalah, berbahagialah bagi muslim yang mati dalam berantem sama orang kafir, itu sudah masuk mati syahid. Maka bagi muslim gak ada takut menghadapi orang kafir dimanapun, baik secara pribadi maupun secara golongan, karena jaminannya syahid. Bahkan sawaun qatalahu kafirun mutlaqon, sama saja ia dibunuh oleh orang kafir mutlaqon dengan mutlak, au muslimun khotoun, atau orang muslim yang kena kesalahan. Apakah dia matinya di medan perang itu memang benar-benar dibunuh oleh orang kafir, atau yang membunuhnya bukan orang kafir tapi au muslimun, yang membunuh temennya sendiri, sahabatnya sendiri, rombongannya sendiri, sama-sama muslim, membunuh dia, cuman caranya khotoan karena kesalahan. Menembak orang kafir, muslim menembak orang kafir, terus ternyata kafir itu menghindar, di belakangnya ada muslim, terkena si muslim tadi dengan tembakan dari muslim, cuman dengan khotoan, kesalahan, mati, itu juga tetap sama syahid, walaupun yang menembaknya sama-sama muslim.
au ada silahu ilaihi, atau kembali senjatanya kepada dirinya, atau dia muslim perangnya pakai granat, begitu dinyalain granat dilempar ke kafir, ternyata kafir itu juga sudah tahu trik-trik granat, begitu nyampe ke kaki dia ditendang granat itu kembali ke dia, meledak di dia sendiri, mati dia yang lempar granat tadi. Senjata makan Tuhan itu pun tetap dalam keadaan syahid. Au saqata anda batihi, atau jatuh ia dari kendaraannya karena ngejar musuh atau dikejar musuh, kemudian dia lari dengan kendaraan sekencang mungkin, ternyata dia jatuh dari kendaraannya mati, itu juga termasuk syahid. Yang penting matinya di medan perang, enak. Kanturadu fi wahdatin, Arab sekat bersih, au qatli muslimun ista'ana lahu kufar, atau yang membunuhnya kafir, cuman kafir, atau yang membunuhnya sama muslim, cuman muslim yang membunuh ini dibayar oleh orang kafir untuk membunuh dia. Ini pengkhianat dengan kata singkat, atau orang yang beragama Islam dibunuh oleh pengkhianat sesama Islam, tapi dia dibayar oleh orang kafir, itu juga sama syahid juga. Seperti kasus siapa yang di Priuk itu waktu melawan kafir, waktu melawan Belanda, Pitung, seperti kasus kafir Pitung, seperti kasus Pitung. Karena sebabnya itu termasuk sebab kafir. Yang penting matinya di medan perang. Au nahwi dzalik. Bagaimana jika terjadi begini? Ini namanya mafhum mukhalafah. Berbeda kasus dengan yang tadi, mukhalafah itu ikhtilaf, berbeda. Fa in mata, maka jika ia mati ba'dan qida'il qital, sesudah selesai perangnya, bijarohatin dengan sebab luka, fihi pada waktu perang, yuqta'u bimautihi minha, yang dipastikan kematiannya itu daripada luka itu, maka fa ghairu syahidin, maka itu bukan mati syahid. Tapi kalau dia perang, waktu perang ketembak, waktu perang kebacok, cuman selesai perang dia masih ditandu oleh teman-temannya, dibawa pulang masih hidup. Sampai di rumah diobatin karena lukanya terlalu parah. Akhirnya 1-2 hari dia mati-mati juga. Cuman matinya sudah di rumah setelah selesai perang. Maka orang yang mati semacam itu bukan lagi syahid, karena matinya sudah di rumah. Nah, ini patokan. Siapa tahu Israel nyerang Indonesia, maka kalau kita sudah terluka parah di medan perang, jangan pulang, sekalian mati di sana, karena ada jaminan syahid. Karena kalau kita kalah, terluka parah, malah pulang ke rumah, mati di rumah, itu nggak ada bonus syahid. Maka muslim itu kalau sudah ngaji, kalau sudah ngomong perang, nggak ada yang takut, karena menang yaitu diharapkan, kalah mati syahid. Jadi serba untung bagi Islam, bagi orang-orang Islam, perang itu serba menguntungkan. Menangnya untung, kalahnya lebih untung. Hah? Bahasa Arabnya gimana? Maka moto bukan FPI, moto umat Islam itu adalah ish kariman au mut syahidan.
hiduplah secara mulia atau mati secara syahid. Cuman syahid ini berdasarkan ibadah, minimal tidak maksiat. Mati malam Jumat juga syahid kalau dia tidak maksiat. Tapi jangan sampai mengklaim syahid sebagaimana yang pernah saya dapat penuturan dari jamaah, Pak Ustadz doain empok saya tadi meninggal, syahid banget Pak Ustadz, syahidnya double. Kenapa Mangas? 2 syahidnya. Emang 2 begitu bagaimana? Yang pertama matinya malam Jumat, kan bukan syahid itu. Saya bilang iya, kalau malam Jumat syahid. Yang kedua matinya melahirkan. Oh syahid banget, saya bilang bener, dua-duanya syahid. Emang suaminya kemana? Jawabnya dia belum punya suami kan. Bagaimana syahid? Syahid itu adalah titel yang harus ada dasarnya, tidak sembarang nempel. Dan itu menurut kaul azhar, menurut kaul yang zahir. Tapi kaul yang lainnya itu termasuk syahid juga kalau lukanya dari perang. Nah, lihat di layar. Wa amma man hirqati harkatun madbuh indan qida'il qital fa syahidun jazman. Adapun dia gerakannya masih gerakan madbuh ketika selesai perang, itu juga masih syahid secara pasti. Wa man huwa mutawakkil hayat hina idin fa ghairu syahidin jazman. Wa kada, dan begitu pula tidak termasuk syahid lau mata, jika ia mati fi qitalil bughati, dalam memerangi begal, itu tidak masuk mati syahid. Dia perang, cuman yang diperanginya begal, yang diperanginya penjahat. Walaupun dia penjahat, itu belum mati syahid karena belum kafir. Karena siapa tahu di antara penjahat itu masih banyak yang KTP-nya beragama Islam. Karena faktanya yang penjahat-penjahat di Indonesia itu yang korupsi, yang maling, kira-kira agamanya apa? Maka tidak termasuk syahid. Au mata fil qital, atau dia mati dalam peperangan tetapi la bisababil qital, bukan karena sebab perang. Dia mati di medan perang tapi dia matinya bukan karena sebab perang. Bi an mata pujaatan, dia mati karena kaget. Au marodin, atau sakit. Ada perang antara muslim dan kafir, dia tahu padahal dia di rumah lagi sakit keras. Begitu ada perang dia ikut perang padahal udah sakit parah. Begitu ke sono ngedengar suara bom, dia kaget, mati. Itu enggak syahid, enggak syahid. Au qatala muslimun amdan fala yakunu syahidan. Fayahrumul ghuslu ala syahid, maka kalau memang syahid dunia dan akhirat tadi, fayahrumul ghuslu ala syahid, haram memandikan orang yang mati syahid. Walau junuban, walaupun dia sedang berjunub, wa haidon, dan dia juga sedang haid, wa unufasaa, dan sedang nifas, wa ilam yu'di li izalati damihi li annahu binasil Qur'an wa ibqaila saral syahadat walina syahadat tasqutu ghuslul maiti faqada ghuslul hadas wa nuzuli wajiban najasatun ghairu dami. Semua orang yang mati syahid, laki perempuan, itu juga tidak boleh dimandikan. Wa tahrumu sholatu alaihi aidan, dan juga haram menyalatkan untuk mati syahid. Bahkan wala tasihu, dan tidak sah sholatnya. Kenapa sholat itu tidak sah untuk orang yang mati syahid? Ta'dziman lahu bistighna'ani an du'ail ghair, karena orang yang mati syahid itu sudah tidak membutuhkan doa dari kita lagi, karena jaminannya sudah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin, maka dia sudah tidak membutuhkan doa dari kita lagi. Karena menyolatkan mayit intinya bukan sholat, tapi hanya mendoakan mayit. Karena sholat mayit tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa? Wasani asyiqatu. Ini komandan ada job kayaknya malam ini. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.